Aneh tapi nyata, suatu ketika aku bertanya, wahai corona, apakah ada yang lebih sadis dari kamu? Setiap hari engkau cekik ribuan orang sampai sesak napas lalu mati. Beliau menjawab sambil tersenyum sinis, ada bung, yaitu kerinduan terhadap kekasih yang telah berpisah akibat kesalahpahaman. Kamu juga sesak napas kan? Kata corona ya. Dari situ aku mendapat pelajaran penting ketika jawaban corona sangat menyakitkan hatiku. Sejak itu aku harus menghormati hatiku sendiri dan tidak lagi bertanya seperti itu. Untuk itulah wahai kekasihku, sudah tidak usah engkau cemas apalagi sampai panik. Yang penting berhati-hati, jaga kesehatan, ikuti aturan sesuai dengan SOP. Setelah itu bangkitkanlah semangat hidupmu dengan riang gembira menyongsong masa depan, menjemput yang akan datang. Setiap anugerah Tuhan mesti ada rahmatnya, dan setiap cobaan Tuhan pasti ada hikmahnya. Dekatkan dirimu selalu dengan Tuhanmu, semoga engkau dapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, semoga hatimu selalu dalam keadaan nyaman. Bagaimana aku bisa nyaman tinggal di dalam hatimu bila hatimu sendiri tidak nyaman? Hati perempuan itu, wahai kekasihku, ibaratnya seperti kampung halaman yang nyaman ditempati apabila dihormati dan dimuliakan. Tetapi ketika hati perempuan tidak dihormati dan tidak dimuliakan, pasti akan dipersona non gratakan, sehingga akhirnya kehilangan izin tinggal dan segala kekebalannya. Supaya mendapat izin tinggal yang sah, hingga diperbolehkan menetap di hati seorang perempuan, bukan dihitung dari berapa lama tinggal, tetapi dilihat dari kualitas eksistensi. Itulah kondisiku yang sebenarnya. Sekarang aku tidak punya keluarga negaraan. Lalu di mana aku akan dapat tinggal? Sampai sekarang aku berusaha untuk mendapatkan kartu penduduk yang sah, supaya aku dapat tinggal lagi di hatimu. Semua apa yang terjadi, percayalah wahai kekasihku, adalah hanya sekedar kesalahpahaman. Apakah mungkin aku dijadikan tersangka hanya karena aku terlalu berlebihan memberikan perhatian kepadamu, sehingga akibatnya engkau mengecewakan diriku? Percayalah wahai kekasihku, hatiku ini dicipta special edition, sehingga tidak pernah merasakan kekecewaan sama sekali ketika aku mencintai dirimu, sekalipun selalu saja melelahkan. Hatiku tidak pernah bengis dan tidak pernah kejam, tetapi sekarang hatiku sedang merasakan kelelahan. Sehingga jangan terkaget-kaget ketika suaraku menggelegar seperti halilintar. Apapun yang kau tinggalkan, lama-kelamaan akan menjadi layu, kecuali hatiku ini. Apabila tidak lagi mendapat sentuhan lembutmu,
lama-kelamaan akan mengeras. Sampai sekarang, wahai kekasihku, setiap akan tidur malam, pikiranku selalu berkelana, berputar-putar, hanya menghayali dirimu. Kapan aku bisa rujuk kembali? Terlalu banyak sekali persoalan besar yang aku hadapi ternyata dapat terselesaikan setelah bersujud. Banyak sekali penyakit dapat sembuh berkat doa. Berapa banyak urusan yang pelik menjadi mudah setelah air mata mengalir. Sekarang aku hanya mengadu kepada Tuhanku yang selalu mengabulkan doa orang yang teraniaya. Dalam hidupku tidak pernah mengalami kegagalan, termasuk upayaku untuk memberikan pengertianmu kepadamu. Dalam kamus kehidupanku tidak terdapat kata gagal, karena makna kegagalan itu bukan satu kejatuhan, melainkan ketidakmampuan untuk bangkit kembali ketika terjatuh. Apa yang terjadi antara kita sebenarnya baru kesalahan pertama, sehingga masih dalam kemampuanku untuk kulupakan. Nanti barangkali entah kapan saja ketika engkau melakukan kesalahan yang kedua, aku masih bisa memaafkan. Tetapi nanti untuk kesalahan yang ketiga baru aku akan pergi. Tetapi walau bagaimanapun masih ada mediasi yang merapatkan kembali retak-retak yang ada. Adapun nanti kalau sudah berulang-ulang, bukan hanya selamat tinggal, tetapi ada tambahan untuk selamanya. Cobalah engkau pertimbangkan. Dari sejak awal aku mengatakan bahwa aku betul-betul mencintaimu, tetapi bukan karena pilihanku, karena aku tidak pernah memilih. Ketika aku memilih apapun, berarti aku tidak mencintai. Memilih itu artinya mencari yang lebih baik. Kapan aku terlahir? Kapan aku pulang? Mengapa aku mencintaimu? Semuanya itu bukan pilihanku. Semua itu adalah ketetapan Tuhanku. Kita bertemu adalah dipertemukan Tuhan. Dan nanti yang dapat memisahkan kita juga hanya Tuhan. Percayalah wahai kekasihku, dalam hidup ini wahai kekasihku, jangan berharap engkau akan mendapatkan sesuatu dari orang lain apabila di dalam dirimu sendiri tidak terdapat kelayakan untuk mendapatkannya. Sebenarnya kurang seberapa lagi, kupikir aku sudah cukup hati-hati selama aku tinggal di dalam hatimu. Aku ingin menjadi seorang warga negara yang baik, sehingga sudah kubuat pesta lengkap dari mulai batas desa, kecamatan, kabupaten, sampai batas wilayah negara, termasuk jalur sungai, jalan raya, bahkan sampai jalan setapak. Sehingga sangat jelas sekali batas-batas penghormatan, penghargaan, sampai bergurau, semuanya kuperhatikan. Apalagi sopan santun dan etika selalu kukoreksi setiap saat. Lalu apa yang terjadi memang aneh tapi nyata. Ada orang yang masuk secara ilegal melintasi perbatasan negara dengan membawa pasukan goblok, tentara dungu, dan perwira tolol. Aku ingin bercerita dengan runut, tertib dan teratur.
Yaitu pada satu hari ketika aku sedang bekerja di kantor, tiba-tiba ada seorang perempuan muda datang sambil menggendong bayi yang baru lahir. Mengetuk pintu dan menemui dirimu lalu bertanya, "Bapaknya ada?" Lalu engkau menjawab, "Sedang di kantor." "Apa yang dapat saya bantu?" Perempuan muda itu lalu menjawab, "Tolong sampaikan bagaimana tanggung jawabnya terhadap ini," sambil menunjuk bayi yang baru lahir tadi. Terus dia bergegas lalu cepat-cepat pergi. Aku ingin jujur saja, perempuan muda itu namanya Paulina. Memang dia pernah menjadi pacarku, tetapi sudah berpisah karena beda ideologi. Aku tidak pernah melanggar aturan agamaku. Aku hanya pacaran biasa dan aku juga berpisah dengan baik-baik. Sekarang dia sudah punya suami dan belum pernah punya anak. Untuk menguji kebenarannya, aku pernah mengajak dirimu untuk menemui Paulina. Tetapi engkau menolak dengan tegas. Engkau menjerit, "Ini bukti yang kuat engkau berselingkuh." Lalu engkau pun pergi sambil banting pintu keras-keras. Perjalanan hidup kita ini, wahai kekasihku, masih berbentuk nasi, belum menjadi bubur. Aku masih mampu untuk mengabaikannya. Kalaupun sudah menjadi bubur, aku tidak akan menyesalinya atau berusaha untuk mengembalikan bubur menjadi nasi. Lebih baik kita berpikir cerdas saja. Apabila memang menjadi bubur, tinggal kita pikirkan kuahnya apa yang cocok. Aneh tapi nyata, ya kan? Mungkin saja sebabnya, wahai kekasihku, karena engkau terlalu cemburu secara berlebih-lebihan, sehingga banyak orang yang geram, lalu akhirnya kita dikerjain orang. Bila engkau berkeberatan untuk pulang karena malu, aku akan datang menjemputmu. Kirimkan SMS saja melalui HP. Salam sayang. Terima kasih.